Halo, saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng TVRI. Kali ini tamu saya spesial karena ini momen untuk reuni, terutama untuk teman ngopi yang nonton TVRI sekitar tahun 2000-an. Ya, antara 2000 sampai 2007 kalau tidak salah. Atau dengar radio, juga di tahun-tahun sebelumnya suara ini akan sangat-sangat bikin teman ngopi dapat ingat ulang masa-masa itu. Kak Roro, apa kabar? Alhamdulillah, Nah, tuh, sehat. dapat dengar suaranya ya. Sangat khas sekali. Iya. Kak Roro ini selain aktif di pemerintahan, dia tentu saja juga aktif di entertainment, kemudian pengalamannya di penyiaran juga sangat banyak. Jadi dalam beberapa sesi saya akan ngobrol, bercerita lagi dengan Kak Roro karena ini satu momen sekali lagi Kak Roro yang sangat-sangat saya rindukan. Iya, iya. Kenapa kemudian di awal-awal karir Lika Roro itu, industri penyiaran itu rasanya menantang, kemudian banyak sekali hal yang Lika Roro lakukan, entah itu di radio dan televisi kan? Itu berawal dari mimpi sebenarnya. Mimpi. Ketika saya mendengar, waktu itu kan televisi hanya TVRI. Yep. Dan radio pun hanya RRI dan beberapa radio. Mendengar punya mimpi. Kapan ya kita seperti dia? Kapan kita bisa? Bahkan saya dari bermimpi mencoba mewujudkan itu bukan dengan yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan miniatur. Saya mencoba bikin kardus, saya isi radio di dalamnya. Oke. Saya nggak ambil mic mainan, saya ngobrol, saya ikuti aja gitu loh. Itu mimpi saya dan saya mulai coba wujudkan dalam bentuk miniatur. Dan alhamdulillah terjadilah saya terjun di bidang itu. Itulah. Roro kecil melakukan itu Kak ya? Saya melakukan itu semenjak saya SD karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa saya lahir dari ayah yang juga bekerja di dunia itu. Ayah saya di RRI, ibu saya guru. Karena keseharian mendengarkan, diajak ke kantor, ke studio, dari situ punya keinginan bermimpi kapan saya berada di bilik kaca itu waktu itu kan di RRI, di bilik siaran, kapan ya? Saya punya keinginan seperti itu dan alhamdulillah saya coba wujudkan walaupun dari miniatur sampai dengan bertahap sampai dengan Terinspirasi dari orang tuanya, kemudian juga berproses untuk sampai di situ. Saya pikir Kak Roro bukan sesuatu yang instan dan mudah, meskipun ada orang tua di sana. Ada proses yang Kak Roro lalui dan kasih bocoran sama teman ngopi. Bagaimana akhirnya mimpi itu jadi kenyataan pertama kali di RRI sekitar tahun 1994 Kak? 96. 96. Ya, tetapi sejatinya memang 94 memang. Tapi waktu itu saya masih sekolah. Ya. Nah itu seperti saya katakan tadi, pertama kita bermimpi, kemudian kita mewujudkan pelan-pelan dengan usaha, dengan keberanian kita, mau mencoba hal yang baru. Saya mulai siaran akal-akalan gitu kan? Siaran akal-akalan. Kemudian ketika ada kesempatan kecil, ambil. Itu walaupun saya jujur saja, ada satu momen yang menurut saya ini luar biasa. Ini kesempatan kecil tetapi saya manfaatkan. Apa itu kesempatan kecil tahun-tahun itu? Tahun itu saya masih sekolah, kelas ujian, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Di RRI itu ada salah satu program siaran tengah malam. Hampir bisa dikatakan yang mendengarkan ya ada beberapa persen saja kan. Karena di jam 12 malam sampai jam 5 pagi siarannya. Di situ saya belajar. Saya bujuk nih penyiar. Penyiar yang tugas saat itu. Saya coba. Jangan. Saya coba bujuk dia. Mencoba. Bahkan sampai saya sogok malah pakai kopi. Coba, kan nggak ada yang dengar kan seperti itu. Saya mencoba. Nah, diberi kesempatan saya tampilkan yang terbaik karena memang sudah dendam saya kan. Sudah latihan, sudah bisa lah, tetapi belum ada kesempatan. Nah, kesempatan kecil saya manfaatkan untuk menunjukkan ternyata bisa. Nah, setelah mereka pikir bisa,
dibukalah sedikit-sedikit kesempatan itu untuk menjadi kesempatan besar. Luar biasa. Mendapatkan kesempatan itu ternyata penting sekali, Penting. meskipun kecil. Kecil. Saya belajar dari Kak Roro, tidak boleh mau abaikan kesempatan kecil. Kesempatan kecil itu yang kemudian melahirkan kesempatan-kesempatan besar berikutnya. Kemudian beranjak ke TV, Kak. Bagaimana ceritanya? Itu adalah jenjang. Ketika orang sudah melihat, sudah mendengar, bisa dari siaran, dari membaca berita. Oke. Saya tidak bisa langsung menawarkan seperti Ya. ketika kita sudah perform, sudah tampil, kebetulan ada yang memperhatikan kita dan kembali memberikan kesempatan itu, ambil. Saya ambil kesempatan itu. Ketika ada tawaran, coba ke TVRI. Waktu itu TVRI belum on air, belum on screen penyiarnya, hanya merupakan berita yang opening closingnya dari Manado. Yep. Berita daerah ada, saya di situ bertindak sebagai dabernya, membaca berita, ada gambar, terus diputar dari situ. Mulai terus diasah, jadi tahu bagian mana di TVRI. Lambat laun sudah mulai bertahap, sudah mulai on screen. Sayalah orang yang pertama yang on screen juga waktu itu di TVRI. Luar biasa. Iya, seperti itu. Kesempatan itulah. Kesempatan-kesempatan itu teman ngopi selalu dimanfaatkan. Bahkan Kak Roro, saya kalau tidak salah dengar, mohon dikoreksi. Kak Roro bahkan ambil kesempatan untuk belajar di MMTC di Jogja, pernah melakukan itu? Pernah. Itu juga kesempatan ketika Bagaimana ceritanya, Kak? waktu itu saya kan ASN, kebetulan bertugasnya di Kominfo, Ya. iya kan? Nah, datanglah surat ke kantor permintaan mengikuti workshop. Saya lihat, wah ini sesuai dengan apa yang saya impikan. Saya ingin berlari lebih jauh, maka saya bukan ditawarin, saya minta. Pak, saya berangkat saja, Pak. Kak Roro lihat itu sebagai kesempatan lagi-lagi. Kesempatan. Saya lihat kesempatan. Itu saya yang meminta. Ketika kita tidak bisa pungkiri bahwa di setiap institusi itu ada juga orang-orang yang tentu ingin seperti itu kan. Tapi ketika saya lihat peluang untuk dan kesempatan begitu, saya rebut, saya ambil, saya sudah berangkat. Luar biasa. Ya. Kak, nanti orang lanjut lagi, ada kopi ini hadiah. Buat Kak Roro. Orang minum kopi dulu, mari Kak. Silakan. Saya masih minum kopi dengan Kak Roro. Tadi pelajaran pentingnya adalah jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Karena kesempatan yang kecil-kecil itu akan melahirkan kesempatan yang besar. Bahkan di karirnya sebagai ASN, ada peluang, ada kesempatan untuk pergi belajar produksi siaran radio TV waktu itu ya Kak ya. Di MMTC, Kak Roro juga mengambil kesempatan itu. Ada kesempatan untuk berkarir di entertainment, Kak Roro juga ambil itu. DJ, penyanyi juga, luar biasa. Bagaimana ini? Wah, ini juga merupakan satu passion atau apa seperti itu. Dari kecil memang seperti itu. Saya juga waktu SMP sudah nge-DJ, walaupun hanya melalui kaset-kaset itu kan sudah. Ya. Sudah mulai menyanyi. Ya. Tetapi kesempatan-kesempatan itu mana pintu yang terbuka itu kita masuk kan. Gitu. Nah lambat laun kita sudah punya banyak koneksi, kita mulai menampilkan bahwa ini loh, saya mampu ini loh, saya bisa ini, saya bisa ini. Dan ketika itu terima, merupakan suatu hal yang membanggakan bagi saya. Betul. Ketika hobi saya itu, ini kan intinya dari hobi. Ya. Hobi saya itu dibayarkan begitu, menjadi suatu pekerjaan. Dan sesuatu yang membuat saya bahagia itu adalah hobi saya yang terbayarkan. Betul. Hobi yang terbayarkan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Iya menyenangkan. Tidak ada beban. Karo, hadir lagi
RSP Production. Iya. Betul begitu namanya ya? Iya, itu inisial sebenarnya dari Roro Suhendro Polapa kan. Polapa, ya. Ya, seperti itu. Saya ketika punya keinginan, mimpi, setelah saya sudah siaran, saya sudah tampil di TV, sudah nge-DJ, saya melihat bagaimana saya bisa menjadi seorang event director atau event organizer untuk menggarap sebuah event. Nah, dari situ saya belajar, mencoba. Tetap ada mentor saya kan. Yap. Kita belajar dari dia menjadi bagian dari dia dulu, menjadi anak buahnya dia dulu, seperti itu. Menjadi bagian dari dia, kemudian ada ilmu yang ditransfer secara langsung dan tidak langsung, itu menjadi pegangan saya untuk mencoba. Nah, ketika ada kesempatan lagi, saya coba tampil dengan brand saya sendiri gitu. Bahwa saya coba RSP Production menjadi sebuah event organizer yang bisa menangani event-event. Alhamdulillah terwujud sudah. Apa yang saya impikan itu menjadi sebuah event director dan sebagainya. Saya penasaran gebrakan baru apa lagi? Kita tidak tahu, tapi nanti saya selalu percaya akan ada kado lagi dari Karoro untuk kita. Nah, itulah saya tidak pernah berhenti untuk bermimpi. Saya ini pemimpi sebenarnya. Walaupun tidak sehebat orang-orang lain bermimpi, saya bermimpi sesuai dengan apa yang saya pikirkan bisa. Yep. Karena saya punya prinsip, ketika kita pikir bisa, pasti bisa. Ya. Iya kan? Ya. Nah, saya berawal dari situ. Ada impian, masih banyak. Bahkan setiap nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan, setiap hari itu ada kerjaan. Ketika ada waktu luang, saya menuliskan apa yang saya inginkan. Saya tulis dan hanya saya yang tahu itu. Saya evaluasi lagi, ini sudah boleh, sudah sedikit terwujud. Ini luar biasa. Saya mulai ada impian besar. Siapa sih yang nggak mau menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya kan? Saya punya itu dan itu saya simpan terus. Saya mulai wujudkan satu demi satu. Entah kapan. Biarkan semesta yang mewujudkannya. Iya. Kira-kira kayak. Kalau sekitar tahun 2007 kalau tidak salah di dekat menara itu ada radio dan saya sering sekali main dengan mereka-mereka yang ada di sana. Ketemu Karoro, ngobrol juga. Saya ingat beberapa nama yang sekarang sudah berkarir di tempat yang lain. Menjadi pemimpin di sebuah lembaga penyiaran itu bagaimana rasanya, Pak? Smack, iya benar. Itu adalah salah satu impian saya juga yang terwujud, alhamdulillah. Luar biasa. Saya ketika itu kan di RRI, hanya sebagai penyiar dan sebagainya. Saya berpikir bagaimana saya menjadi seorang station manager. Ya. Pikir. Nah, ketika ada kesempatan itu saya ambil lagi. Waktu itu kebetulan di RRI belum ada pengangkatan dan saya berharap menjadi seorang ASN di RRI waktu itu. Ya. Tetapi regulasi pemerintah yang menyatakan bahwa sudah tidak ada pengangkatan. 2007 itu baru bergabung ke pemerintah Kabupaten Gorontalo. Saya di 2004 sudah berada di sana. 2004 menjadi tenaga honor. Istilahnya kan waktu itu honor daerah. Nah, kebetulan di daerah itu ada radio yang harus saya kelola. Ya. Jadi kita ada beberapa teman yang sebelumnya berkecimpung di dunia penyiaran yang kerja swasta, kita gabung jadi satu di situ. Ya. Radio Smack FM Suara Menara Keagungan itu tahun 2004. 2004. Ya, kita bedah itu mulai dari seorang penyiar karena saya juga ingin mendahulukan senior saya. Saya nggak mau langsung masih ada senior saya. Kedua loh. Nongko itu apa? Tia dong kok. Nah, ketika kesempatan itu dia songan pegdiran sekarang. Saya yang dan di 2006 kalau nggak salah saya menjadi station manager. Sebelumnya hanya sebagai music director. Sudah naik dari RRI sebelumnya, RRI hanya penyiar. Ini sudah menjadi program dan music director. Ketika itu saya naik lagi menjadi station manager. Itu 2004 sampai dengan tutup radio itu. Luar biasa, luar biasa. Handle radio, handle acara. Saya juga kalau tidak salah luruskan ini kalau tidak salah. Selain orang tuanya juga punya latar belakang
di penyiaran. Karoro juga ternyata saudara-saudaranya aktif juga di penyiaran. Nanti kita cerita sebentar Karoro sebelum kopinya dingin, mau minum dulu kopi ya. Oke. Oke, silakan. Saya paling suka kopi. Saya masih minum kopi dengan Karoro. Kak, kan orang tuanya berkarir di broadcasting, di industri penyiaran. Punya saudara juga yang aktif di situ. Apakah memang kalau misalnya torang hidup dalam lingkungan keluarga di profesi tertentu itu, dampaknya seperti yang terjadi sama Ti Karoro? Ataukah jangan-jangan orang tua, nggak mesti jadi penyiar. Harus ada di radio atau di TV. Pernah ada begitu, Kak? Tidak, itu secara Pilihan alamiah. sendiri ya, alamiah Iya. ya? Bahkan bisa dikatakan orang tua saya melarang saya waktu itu. Oke. Jangan siaran-siaran di RRI. Sampai begitu. Oh ada kalimat begitu? Karena memang dulu kan RRI tidak sembarangan orang berbicara di corong RRI waktu Iya. itu. Mungkin papa saat itu merasa jangan mendapat togor kita ini, tapi anak coba, iya kan? Iya. Tapi saya memperlihatkan bahwa saya tidak bikin malu sama ti papa. Luar biasa. Saya tampil, cuma katanya daripada kalau mengganggu sekolah, jangan. Waktu masih SMA kan, kamu bisa malam minggu Jo. Papa mau coba fasilitasi kamu dengan kepala siarannya malam minggu Jo. Sama kasih jadwal, asal jangan malam lain. Kan sampai jam 5 pagi, besok pergi sekolah. Iya. Mempengaruhi kan, jadi Iya. pertama dilarang, jangan. Dia suka jadi orang yang Lain. impian orang tua waktu itu kan, dia pinginnya menjadi dokter, menjadi apa seperti itu kan, orang-orang tua dulu kan. Tapi berjalan sebagaimana alamiah bahwa saya tampil hanya menjadi seorang penghibur. Dia tidak kasih. Dia melarang. Jangan, karena dulu itu memang mutar lagu saja di RRI itu susah. Tidak sembarangan mutar kan, apalagi ngobrol, berbicara. Dia jaga itu, jangan nanti efeknya ke dia, gitu kan, ke orang tua saya. Ini jaga. Tapi saya yakin saya memperlihatkan yang terbaik loh. Saya tidak memalukan papa. Saya tampilkan itu, alhamdulillah. Boleh dibilang awal-awal tidak support begitu Karoro orang tuanya, baru Iya. kemudian support. Support. Karena dia melihat, oh iya, mungkin DP passion di sini toh, DP ini di sini toh. Jadi dia dukung. Pertama tidak, akhirnya dia dukung. Ti Karoro Papa itu orang yang bagaimana? Dalam kacamata Li Karoro sebagai seorang anak yang waktu itu pernah ditentang keinginannya, tapi kemudian diiyakan. Orangnya tegas. Dia tidak mau orang itu asal-asal. Dia mau olito ti, dia kan begitu. Kalau memang masa dia, kalau nggak betul-betul di situ, ambil itu. Tapi kalau bahwa itu mau tundo lengok, Ya, lebih kayak luar gitu. biasa. Jadi orangnya tegas, dibilang ini. Dan kami sebagai anaknya penurut. Termasuk dalam pilihan bermusik itu kan sudah muncul di tahun-tahun itu ya kan? Iya. Beliau Kalau- bagaimana dengan itu? Kalau bermusik, dia juga suka musik. Ah. Dan saya mengenal musik itu dari beliau. Karena setiap hari itu dia putar lagu, dia dengar lagu. Kan dia tugasnya di RRI juga hanya sebagai, pertama itu kan dia hanya sebagai penyelia musik kan. Ya. Mutar lagu, terus sampai dia ke posisi terakhirnya di RRI itu kan. Sebagai kepala teknik kan. Awalnya itu, jadi di rumah itu Musik. full musik. Mulai dari lagu Melayu, lagu dangdut, lagu semua yang dia suka itu saya suka. Termasuk country. Country. Yang sekarang Ti Karoro adalah vokalis di band country. Iya. Itu kan papa saya itu hobinya itu Rahmat Kartolo. Nah, Rahmat Kartolo itu country. Iya. Saya terbiasa mendengarkan lagunya Rahmat Kartolo ketika saya nyanyi country, masuk. Oke. Iya, itu. Lagu Patah Hati, Pusara Cinta dan sebagainya itu kan lagu-lagu
lagu-lagu ayah dulu itu, lagu-lagu papa dulu pasti. Kalau dengar Patah Hati Ramah Kau, saya sering nangis karena ingat papa itu. Emosional sekali Iya. lagu itu buat Kak Roro. Ada 2 lagu yang luar biasa itu yang selalu ingat papa itu. Lagunya Rahmat Kartolo sama lagunya Dian Piscesa. Itu. Ke anak-anak apakah Tika Roro juga hampir mirip dengan karakternya Tika Roro Pe Papa ke Tika Roro dan saudara? Ataukah Kak Roro sebagai seorang tua itu orang yang berbeda? Bagi saya juga ada sedikit kesamaan, ada sedikit saya mengikuti zamannya aja. Oke. Seperti anak saya yang ketika dia suka nyanyi, dia mau ikut festival, silakan ikut. Tapi ketika ada jadwal kuliah, tugas kuliah, seperti saat ini, dia lagi di Torosiaje. Iya. Tiba-tiba ada bintang radio. Pilih, mau tinggal sana atau ikut ini. Ambil resiko. Kalau tidak suka tertinggal kuliah, ambil ini. Resiko tanggung sendiri. Apa tidak mau ini? Saya kasih kebebasan ini dia untuk berpikir. Kalau kamu mau kuliah dulu, oke. Ini masih punya kesempatan lain, belum kesempatan. Karena kesempatan itu, Nah ini menarik ini. kesempatan itu ditunjuk pada orang-orang yang tertentu, yang akan diberikan. Ketika orang diberikan akan dibuka, tapi ketika tidak diberikan tidak akan dibuka. Sedikit pun tidak akan dibuka. Kalau itu bukan kesempatanmu kan? Iya. Ketika itu kesempatanmu, dia akan coba buka sedikit. Dia coba. Masuk enggak ini? Ketika kita mau masuk, nah dari situ. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Iya. Saya berikan dia kebebasan untuk memilih. Jahat, humoris. Dia bilang apa Pak Tika Roro? Pernah ada anaknya menilai? Selama ini saya tidak pernah mendengarkan bahwa anak saya mengatakan saya itu jahat, Tidak ada. pang batur, tidak. Selama ini dia Enak-enak saja begitu. enak-enak saja. Dan saya bikin dia nyaman, kemudian juga saya ingin juga dia bikin saya nyaman gitu. Tinggal bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu. Ini sementara proses berjalan karena menjadi seorang orang tua bagi anak yang ya baru umur 19-18 tahun kan. Jadi kita masih sama-sama belajar untuk menjadi orang tua. Luar biasa, sama-sama belajar. Ini menarik sekali. Kak, dari awal orang banyak bicara soal bagaimana hidup dalam mimpi. Kemudian mewujudkan mimpi itu. Melihat kesempatan-kesempatan kecil untuk kesempatan yang besar. Terakhir untuk orang-orang yang kemudian terinspirasi dari kisah hidupnya Kak Roro. Terutama mereka yang tertarik di dunia seperti ini, broadcasting dan turunannya. Apa pesan yang ingin Tika Roro sampaikan ke mereka? Yang pertama, jangan takut untuk bermimpi. Bermimpi itu adalah gratis. Gratis. Kemudian jangan takut untuk mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan ketahui itu. Yang berikutnya, ketika kita sudah raih itu, jangan sombong. Berikan kesempatan orang lain untuk merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Karena setiap orang itu ada masanya. Kamu akan merasakan yang di atas dari kamu, maka yang di bawah kamu, berikan kesempatan dia untuk berada di tempatmu saat ini. Karena besok kamu akan berada di tempat yang lebih tinggi misalnya. Jadi kita tidak boleh sombong ketika kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, jangan bosan bersyukur, itu saja. Jangan bosan untuk bersyukur. Terima kasih Kak Roro sudah minum kopi di TVRI. Saya senang sekali. Teman ngopi sampai baku dapat lagi. Kak Roro, mau kasih habis kopi ya?